menangani sendiri untuk oratoret di kertas, oratoret di laptop atau gimana, nggak banyak waktu. Iya, karena kan saya merantau udah sekarang udah 3 tahun mau 4 tahun gitu kan. Hi guys, welcome to podcast Opini On. Jadi guys, kali ini podcast Opinion bakal ngebahas perbedaan cara financial management dari dua generasi, yaitu Gen X dan Gen Z. Kalian tahu kan pasti perbedaan Gen X sama Gen Z itu jauh banget. Karena kita udah tahu kalau Gen Z atau generasi yang lahir pada saat ini itu benar-benar digital native. Informasi itu cepat banget didapetin sama Gen Z. Berbeda sama Gen X, dulu tuh mereka nggak semudah itu dapetin informasi. Mereka tuh harus kayak baca buku di perpustakaan atau mungkin belajar sama guru gitu kan. Nggak langsung bisa cari di Google gitu loh kayak Gen Z saat ini. Nah pastinya di situ ada perbedaan yang sangat jauh kan buat literasi ekonomi dari masing-masing dari mereka gitu kan. Nah mau tahu perbedaannya, kita langsung aja tanya-tanya narasumber kita. Nama saya Sugianto Prabasa, sebagai IT Officer, sudah berkeluarga kurang lebih 25 tahun. Saya bekerja udah ada 30 tahun. Anak ada 2, satu sudah selesai kuliah, yang satu sedang berjalan kuliah. Nama saya Ibnu, saya programmer, sekarang belum berkeluarga. Sejak usia mulai saya menghasilkan uang, dalam arti bekerja dan seterusnya lah sampai saat ini. Ya berapa ya? Sebenarnya kalau belajarnya dari SMA udah belajar, cuman yang mengenalnya mungkin SMA ya, SMA kelas 2, kelas 3. Oh ya, pertama-tama kita kan ada pengeluaran yang jelas. Pengeluaran itu rutinitasnya secara rutin itu kita catat, diatur sedemikian rupa biar cukup, lebih baik ada lebih juga gitu. Financial management, kalau nabung emang udah dari dulu nabung. Dari SMA juga ada nabung, dari kelas 1 malah, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih nabung. Cuman maksudnya kalau financial management kan banyak ya, kayak ada 20, 30, 40 gitu-gitu. Nah itu baru setelah merantau itu habis SMA. Sekarang ya ada aplikasi buat manajemen keuangan. Saya pakainya aplikasi sih biar enak. Maksudnya pengeluaran apa-apa gitunya ketahuan buat apa-apa. Sekarang kan banyak juga tuh yang e-wallet, makanya saya biasanya pakai e-wallet gitu. Jadi biar ke kategori apa-apa tahu-tahu. Selama 1 bulan, oh belanjanya ini gitu. Jadi udah nggak manual lagi kan, yang sekarang lebih enak. Pakainya itu sih buat ngetahuin pengeluaran, terus pemasukan dari mana gitu-gitu. Waktu zaman saya itu ditulis di buku, sekarang udah ditulis by computer. Sejauh ini sih kendalanya bukan di aplikasinya, paling di sayanya gitu. Kadang ada yang molor-molor gitu, harusnya target sebulan nabung sekian, ternyata cuma sekian. Pengeluaran ternyata melebihi limit gitu-gitu. Jadi emang belum disiplin aja sih, masih kadang molor-molor dikit ya, habitnya masih kurang bagus. Solusinya perbaiki diri. Ya tadi disiplin sih, maksudnya biar lebih dibikin habitnya berulang gitu. Kendalanya biasanya karena saya sibuk kerja, saya tidak banyak waktu untuk berbicara, ngobrol-ngobrol sama istri. Makanya saya serahkan semua sama istri. Jadi bagian saya, bagian cari duitnya. Kalau sekarang kan memang masih banyak yang bolong-bolong tuh, kayak misalnya nabung, misalnya minggu depan sekian, ternyata enggak, gara-gara ada sesuatu. Nah itu mending kalau solusinya dihilangin yang gitu-gitu. Jadi biar lebih disiplin gitu. Nanti goalnya kan lebih bisa tercapainya sesuai target gitu. Waktu pandemi, waduh, luar biasa itu. Uang nggak ada, perusahaan saya bangkrut, udah dibubarkan, ya begitu cari duit udah susah. Orang yang mau didatengin juga ketakutan sama wabah itu ya. Ya saya hanya berserah aja, semoga aja bisa tercukupi anggaran untuk operasional hidup. Itu aja sih. Kalau diceritakan secara detail, masih bisa makan, alhamdulillah masih bisa makan. Begitu masih tercover lah kebutuhan-kebutuhannya, entah dari mana. Kadang-kadang bingung sendiri. Bangkit dari kondisi tersebut ya ikhtiar lah. Ikhtiar lagi, saya mencari pekerjaan dan akhirnya saya mendapatkan pekerjaan. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih berlanjut, tidak mati kelaparan,
tidak mati karena wabah, walaupun di keluarga saya ada yang meninggal karena wabah. Gitu. Waktu pandemi saya kan masih ini ya, emang masih nyari kerja gitu ya. Masa-masa nyari pekerjaan, alhamdulillah lancar pekerjaan. Maksudnya di pandemi khususnya untuk orang IT kayak saya gitu, nggak terlalu impact banyak gitu ya. Terutama untuk yang masih ya bekerja belum ada tanggungan gitu-gitu. Sebenarnya waktu pandemi malah justru agak banyak yang butuh gitu, kayak misalnya bikin website atau segala macam. Terus kan zamannya e-learning juga waktu itu sempat bikin juga buat belajar online di sekolah. Jadi malah makin ada gitu orderan. Jadi di pandemi ya alhamdulillah kalau untuk saya sendiri nggak terlalu banyak impact yang buruk gitu. Jadi lebih baik pandemi gitu ya. Nggak lebih baik sih Pak. Enggak gitu Ya, dia berkah di atas. Ada yang positif, ada yang negatif. Memang iya, pasti di situ ada yang berkah, di situ ada juga orang yang Iya. itu pasti. Iya. Jadi dunia ini pasti ada kebalikannya ya. Ada yang dikala orang bersedih pasti ada sebagian orang yang senang. Iya betul. Gitu juga ada orang punya duit, ada yang nggak punya duit. Ya, kalau Bapak kan sebelumnya ada perusahaan tuh, berarti kan banyak kan cash flow-nya, katanya waktu pandemi baru jatuh gitu kan. Ya, Berarti kan sebelumnya udah, berarti giliran saya gitu. waktu pandemi tapi habis. Oh gitu. Habis tongnya habis. Ya gimana lagi itu ya. Iya. Iya, kalau saya sih gitu sih, nggak terlalu banyak impact. Alhamdulillahnya. Pada saat anak membutuhkan untuk studi itu kita betul-betul bongkar yang punya kita buka, jadi sebenarnya daging pun dibuka gitu untuk keperluan anak sekolah, karena pandemi ya tarif sekolah nggak turun, nggak ada subsidi, kebutuhan lain juga makin mahal, dan untuk hal-hal tertentu seperti oksigen pun mahal daripada saat tidak pandemi. Berusaha mencari pekerjaan karena saya udah putus hubungan kerja, saya mencari pekerjaan lagi. Alhamdulillah karena Tuhan Maha Baik sama saya dikasih ya sama yang mengatur alam semesta, karena semua juga sudah diatur, sudah diskenario-kan kehidupan. Ya bukan tidak terlalu dipikirkan harus, tapi istilahnya kita berjalan seperti air mengalir. Kalau tidak kita berontak, ya dalam kondisi itu kan orang bisa berbuat jahat kan, sebenarnya susah duit, susah apa, orang bisa berbuat jahat, misalnya dengan merampok, dengan apa. Ya kalau ibaratnya kita tidak seperti air mengalir aja. Kalau menentang air kan itu bakal tenggelam kan akhirnya. Menentang air itu bakal tenggelam kan. Ya itu nggak nyak sih. Coba selain itu untuk Mas Ibnu gitu. Kenapa Pak? Hah? Gue ya masih muda, gue berarti yang tua. Kalau titik terendah sih mungkin kalau dari selama hidup gitu ya, titik terendah. Ya ada aja sih. Paling down ada. Karena kan saya masih sendiri ya waktu beberapa tahun yang lalu. Sekarang udah berdua. Sekarang udah berdua. Iya masih sendiri sampai sekarang juga Pak. Maksudnya masih sendiri gitu selama berapa puluh tahun, 20 tahun, 21. Apa sih kalau orang ini keluar kota apa Pak? Oh, hijrah. Saya juga lupa namanya apa sih? Mudik. Transmigrasi. Bukan Mbak. Apa ya? Bisa jadi. Coba. Iya, apa sih itu namanya? Oh ya, itu apa? Merantau. Iya, karena kan saya merantau udah sekarang udah 3 tahun mau 4 tahun gitu kan. Waktu awal-awal merantau gitu sih maksudnya kadang di pertengahan juga 1 tahun setengahnya itu udah kerasa gitu. Waktu awal-awal alhamdulillah ada rezekinya, cuman pas di pertengahannya itu kerasa gitu. Buat makan, buat ini segala macam. Jadi beneran hemat-hemat banget. Bahkan sempat mikir besok makan apa nggak tahu gitu. Sampai pikir. Tapi beneran nggak ada karena nol gitu. Tapi tetap dapat makanan kan? Ya alhamdulillah. Ke masjid Masjid ya. Iya dapat serius. Itu kan usaha ya. Iya. Usaha betul. Jadi di masjid kadang ada yang
misalnya puasa gitu-gitu tuh. Jadi buat bukanya ada di situ. Senin Kamis kayak gitu. Luar biasa. Iya, ya gitu sih kalau saya. Cara bangkitnya ya saya kerja, maksudnya tetap nyari-nyari gitu kan, sambil kayak gitu sambil nyari-nyari kerja juga. Nambah ini sih, karena merantau itu kan butuh orang kenalannya, dan kebetulan saya waktu merantau beneran kosong sama sekali ya. Jadi nyari networking gitu, ngobrol-ngobrol sambil ngenalin diri juga kalau saya bisa gini. Habis itu ya udah aja berjalan, nanti kan banyak aja ada orang-orang yang nawarin gitu. Kemarin sih kayak gitu. Jadi nawarin mau nggak bikin gini, saya tinggal jelasin, oh hari ini sih. Jadi Kemarin bekerja lah. waktu Yang enggak waktu kemarin itu bukan kemarin banget. ya menciptakan networking untuk Iya, kalau sendirian kan susah kan, mau gimana. betul Kebetulan saya freelance gitu, bukan orang yang kerja kantoran, jadi mau gak mau gitu. freelance. Ada pekerjaan datang. Iya. Jadi emang bukan yang tipe kantoran. Pesan untuk anak muda sekarang untuk masalah keuangan, kita jangan boros, jangan membeli gengsi karena gengsi itu mahal dan tidak bisa dijadikan investasi. Anak saya sudah punya penghasilan sendiri, cuman belum dan nggak tahu ya bakal membantu keuangan keluarga tidaknya. Tanpa bantuan anak, ekonomi insya Allah karena Tuhan yang maha ngatur, yang maha esa mengatur kehidupan manusia, saya yakin semua bisa tercapai. Kalau udah pensiun, kayaknya saya nggak akan pensiun selama saya masih bisa keluar dari rumah. Kecuali kalau udah tidur di tempat tidur, udah nggak bisa apa-apa ya, udah nggak bisa usaha. Tapi selama saya bisa keluar rumah, pasti saya cari duit. Sebenarnya buat financial management gimana ya? Ya itu penting banget sih buat, apalagi itu basic ya menurut saya untuk zaman sekarang bisa paham yang kayak gitu-gitu. Nggak perlu yang advance kayak gimana, yang penting basic-basicnya aja kayak inflasi gitu-gitu kan, artinya uang kita bakal berkurang kan, maksudnya misalnya ditaruh aja didiemin gitu-gitu, dan ya itu nanti bakal kerasa sih kalau udah hidup sendirian, udah dewasa kan semakin bertambahnya umur, jadi lebih baik dari sedini mungkin belajarin kayak gitu, dan kalau udah habit dari dini lebih enak jadi buat manajemen. Karena kan yang susah habit, jadi habit tuh misalnya udah bertahun-tahun, kita udah santai nih, misalnya nyisain sebulan 1 juta atau 2 juta gitu, itu bakal lebih lega gitu, gampang. Kalau udah 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Gitu. Nah, jadi gitu guys, komen di bawah kalian termasuk generasi apa dan gimana cara kalian ngelola finansial. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.